Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi atau vlogger. Tak terasa sebentar lagi kita memasuki Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Tentunya bagi para vlogger yang tinggal di luar kota ada rencana untuk melakukan perjalanan mudik baik menggunakan transportasi umum atau juga menggunakan kendaraan pribadi. Nah, di video kali ini saya akan membuat tips tentang persiapan mobil sebelum melakukan perjalanan mudik. Dan pengecekan ini bisa dilakukan autovlogger di rumah dengan alat yang tersedia seperti senter dan juga membuat checklist. Nah, seperti apa tutorial lengkapnya? Simak terus video ini hingga akhir. Oke, jadi untuk persiapan mobilnya, ini saya membagi ke dalam 4 item utama ya. Pertama adalah di area ruang mesin, kemudian kedua di area roda, kemudian yang ketiga di area bagasi, dan yang terakhir adalah running test. Ini berfungsi untuk mengetahui performa atau kinerja dari sistem-sistem yang ada di kendaraan. Nah, pertama kita akan ke sektor mesin ya. Dengan membuka kap mesinnya, kita akan mengecek dulu bagaimana kondisi oli mesinnya. Nanti kalau oke, tinggal dicentang, atau ada temuan, kita catat temuannya apa dan segera dilakukan perbaikan atau perawatannya. Oke, tadi banyak suara motor lewat ya, karena ini rumah saya di sebelah jalan raya. Ini menggunakan bantuan kain lap untuk nanti membersihkan dipsticknya ya. Dipsticknya itu terletak di bagian blok silinder dan diberikan warna kuning. Setahu saya semua mobil warnanya kuning ya dipsticknya ya. Ini kita tarik. Kemudian agar pembacanya akurat, ini kita lap dulu ya dipsticknya. Kemudian kita masukkan kembali. Nah, ternyata ini level olinya berada di garis low ya. Dan juga warna olinya sudah mulai menghitam. Ini semoga bisa terbaca di layar handphone autovlogger ya. Jadi ini sudah perlu dilakukan penggantian oli mesin ya. Idealnya kalau saya setiap 5.000 km, jadi filter plus oli mesinnya diganti ya. Kemudian di sini ada reservoir radiator ya. Untuk grill final letaknya di belakang radiator persis seperti ini. Saya kurang tahu untuk tipe mesin di kendaraan yang lain ya. Yang jelas warnanya putih seperti ini ya. Dan ada selang yang terhubung ke bagian upper tank dari radiatornya ya. Nah, di reservoir ini ada level antara maksimum dan minimum ya. Sehingga cadangan cairan pendingin di sini harus berada di level antara maksimum dan minimum. Dan saya sarankan untuk cairan pendingin mesinnya menggunakan radiator coolant ya, yang memang khusus didesain untuk pendinginan mesin. Tidak saya sarankan menggunakan air aqua, air keran, ataupun air yang lain. Karena pertama tingkat korosinya ya bisa merusak bagian-bagian blok mesin dan lain sebagainya yang terbuat dari metal. Dan tentunya titik didihnya berbeda dengan radiator coolant ya, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan overheating ketika banyak menemukan stop and go dan trafiknya cukup padat ya. Setelah mengecek reservoir tank, kita selanjutnya mengecek tutup radiatornya ya. Ini dibuka dalam kondisi mesin masih dingin, jangan saat panas karena bisa menyemburkan cairan pendingin yang sangat panas ya, dan bertekanan tinggi ketika temperaturnya sudah panas. Ini dibuka. Nah, diperhatikan ya untuk karet-karet perapat tutup radiatornya ini tidak sobek, tidak retak ya, sehingga bisa menutup bagian lubang radiatornya dengan baik ya. Dan perhatikan juga untuk katup vakumnya ini ya, tidak mengalami kendala, dan juga untuk katup tekannya ini ya. Jadi jangan sampai di sini timbul karat ya. Nah, kalau autovlogger pakai radiator coolant, insya Allah di bagian tutup radiatornya dia usianya akan lebih awet karena tidak timbul karat ya. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah pemeriksaan fan belt atau V-belt ya. Letaknya di bagian sisi kiri tangan saya ini ya, yang menggerakkan mekanisme alternator, water pump, dan juga kompresor AC ya. Ini cara memeriksanya adalah dengan bantuan senter. Kita lihat
apakah tulisan kode seri V-beltnya masih terlihat dengan jelas ya. Dan juga dilihat secara fisik tidak terjadi keretakan di V-beltnya, dan alur di bagian dalam yang bergesekan dengan alur di puli juga masih tebal dan tidak ada keretakan ya. Karena apabila V-beltnya sampai putus, tentunya semua sistem yang terhubung dengan V-belt tidak akan bekerja. Selanjutnya, karena mobil ini menggunakan transmisi matic, akan saya cek level dari oli maticnya ya. Di bawah sana ada dipsticknya. Nanti saya close up. Kita tarik seperti dipstick oli mesin ya. Ini juga sama, agar pembacanya akurat kita lap dulu ya olinya. Kemudian dimasukkan lagi dipsticknya. Nah, di sini ada dua cara pembacaan ya. Kalau yang polos seperti ini bagian depannya, ini adalah pembacaan saat kondisi masih dingin. Kemudian kalau kita balik, di sini ada tulisan hot, pembacaan ketika sudah kondisi panas ya. Jadi di sini ada tandanya berbeda ya dengan yang kondisi dingin, harus di antara level antara high dan low ya. Dan juga perhatikan warnanya ya, tidak gosong dan juga tidak berbau gosong ya. Nah, ini berarti oli maticnya masih dalam kondisi yang baik. Kemudian bergeser ke bagian depan dari dipstick oli matic. Di sini ada baterai. Ini merupakan komponen vital ya, yang mensuplai tegangan listrik ke semua sistem. Nah, pemeriksaan ini cukup mudah ya. Pertama dilihat adalah kondisi terminalnya ya. Ini tidak boleh ada karat atau ada semacam serbuk-serbuk seperti garam ya. Di sini silakan untuk dibersihkan kalau ada endapan-endapan kotoran, karena akan membuat resistensinya meningkat ya, sehingga bisa panas antara kabel ini dengan terminal akinya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah level dari air akinya ya. Di sini ada upper dan lower. Airnya harus berada di antara upper dan lower. Tidak boleh di bawahnya dan juga tidak boleh terlalu banyak ya. Ini bisa dilihat dengan menggunakan lubang pengisiannya yang ada ventilasinya ini. Silakan ditambahkan dengan air aki ya, bukan aki sir, air aki biasa, sehingga airnya akan berada di level antara upper dan lower. Selanjutnya pemeriksaan di reservoir minyak rem ya. Ini letaknya di sini, dan karena mobilnya matic tidak menggunakan minyak kopling ya. Di sini juga ada level antara minimum dan maksimum ya. Jadi level minyak remnya harus berada di antara garis ini ya. Dan juga perhatikan warnanya. Ini harus dalam kondisi yang bening, sesuai dengan minyak rem yang kita gunakan ya. Kebetulan saya pakai yang warnanya kuning ya, sehingga bisa terlihat dari bagian luar reservoir tidak ada warna endapan kotoran di dalam reservoirnya ya. Jadi kalau di dalam reservoir berwarna hitam, kemungkinan terjadi kebocoran bisa di master silindernya atau di silinder rodanya. Itu tidak boleh ditambahkan minyak rem, tapi disarankan diperiksa di silinder rodanya dan diganti dengan minyak rem yang baru. Kemudian reservoir yang diperiksa lagi adalah untuk penampungan air wiper ya. Karena kadang turun hujan, tentunya kita ingin membasuh kaca ya menggunakan washer. Nah, di sini untuk Grand Livina, karena letaknya di bawah sehingga tidak bisa kita lihat garis antara maksimum dan minimumnya. Ditutupnya ini ada selangnya ya, kita tarik di sini. Nah, di sini terlihat ya, ada air yang terbawa, berarti levelnya sudah akan habis ya, sehingga perlu saya isi. Karena kalau levelnya penuh, harusnya level air di selang ini sampai ke bagian atas ini ya. Nah, dan juga tidak disarankan menggunakan air sabun ya atau air sampo, karena akan mengendap di bagian bawah di motor washernya dan bisa membuat macet. Jadi silakan gunakan air biasa ya, atau menggunakan cairan khusus untuk wiper dan washer ya. Setelah selesai di pemeriksaan bagian sektor mesin, kita berpindah ke sektor roda ya. Yang pertama adalah kondisi dari kedalaman alur ban ya. Di sini ada indikatornya yang namanya TWI ya. Kalau tidak salah kepanjangannya adalah Tread Wear Indicator. Di sini berbentuk segitiga
yang menunjukkan kedalaman alur dari ban yang kita gunakan ya. Kalau dilihat ini kedalaman alur ban saya masih layak untuk digunakan, dan juga tidak ada retak-retak di bagian dinding bannya dan bagian sisi dalam ban ini ya. Selanjutnya setelah mengecek alur, tidak lupa yang penting, karena ban meletus terjadi karena tekanan angin ban yang tidak sesuai dengan standarnya ya. Untuk Livina tekanan anginnya adalah 35 PSI. Ini bisa kita cek menggunakan pressure gauge seperti ini ya. Atau kalau autovlogger nggak punya, bisa menggunakan jasa angin nitrogen ya, di set sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing kendaraan. Dan juga pastikan untuk mur rodanya dalam keadaan yang kencang ya. Ini kebetulan saya punyanya kunci roda yang standar, jadi bisa kita cek. Ini kondisinya kencang semua. Karena jangan sampai pada saat kecepatan tinggi mur rodanya lepas, tentunya ini akan sangat berbahaya ya. Berikutnya adalah pemeriksaan ketebalan kampas cakramnya ya. Ini bisa terlihat dengan bantuan senter. Itu terlihat bahwa kampas rem saya masih tebal, baru saya ganti kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Sehingga dipastikan untuk sistem pengeremannya masih bisa digunakan untuk perjalanan mudik ya. Untuk rem tromolnya nanti kita cek dengan jumlah klik pada handremnya ketika nanti akan saya lakukan running testnya ya. Sekarang pindah ke bagian belakang ya, yaitu di sektor bagasi. Nah, yang kita cek di sini adalah kelengkapan yang ada di dalam bagasi ya. Yang pertama, toolkit standar ini bawaan dari mobil. Kemudian ini kotak P3K ya, yang kita harapkan tidak kita pakai ya di perjalanan. Kemudian juga segitiga pengaman ya, misalkan ketika harus berhenti darurat di bahu jalan, sehingga memberikan isyarat kepada kendaraan di belakang bahwa mobil kita sedang mengalami kondisi emergensi ya. Selanjutnya, pastikan kondisi ban serepnya bisa digunakan ketika kondisi emergensi ya. Pertama adalah dari tekanannya dan juga dari alur kedalaman bannya ya. Kemudian pastikan juga dongkraknya di bawah ya. Jangan sampai pada saat bannya kempes tidak ada dongkrak dan ban serepnya tidak bisa digunakan. Tentunya ini akan sangat menghambat perjalanan mudik para autovlogger. Setelah 3 item utama ini kita periksa ya, dan diberikan catatan, apabila baik silakan berikan keterangan oke, apabila perlu penggantian silakan berikan keterangan ya. Seperti di sini saya perlu diganti oli dan filternya, ditambah air aki, dan juga kondisi yang lain masih dalam keadaan yang baik ya. Yang terakhir kita lakukan adalah running test ya. Di sini kita akan mengetahui parameter kinerja mesin dari instrumen cluster, kemudian juga respon gas, respon rem atau service brake ya. Service brake, rem utama, kemudian bagaimana nanti pemindahan tuas transmisi, kinerja rem tangan, dan lampu-lampu start klakson. Ini kita starter. Oke. Suara mesin normal, check engine-nya mati, kemudian kondisi indikator untuk suhu radiator coolant masih menyala biru ya, jadi mesinnya masih dingin. Kemudian untuk indikator handbrake-nya menyala karena handbrake-nya kita aktifkan ya. RPM-nya naik masih di angka 1400 ya, dan akan turun seiring dengan suhu mesin yang semakin panas. Ini kita coba pedal gasnya, responsif dengan gerakan dari pedal gasnya, RPM-nya naik. Kemudian kita coba ya untuk AC-nya, AC-nya menyala ya. Kemudian wiper kita coba menyemprot ya, wipernya bekerja dengan baik. Kemudian kita coba memindahkan tuas transmisi ke R, ke N, ke D, normal ya.
Kemudian akan saya coba untuk maju. Oke, sekarang mundur. Oke ya, sehingga matiknya masih responsif, gasnya juga responsif ya. Kemudian untuk rem tangan, ini ya, kita coba hitung kliknya ya. 1, 2, 3, 4. Jadi masih 4 klik untuk handremnya, sehingga masih dalam kondisi yang baik. Kemudian kita coba untuk lampu-lampunya ya. Lampu kota, lampu kabut, lampu kepala, lampu jauh, lampu dimmer, lampu hazard, lampu belok kanan, lampu belok kiri, klakson, kemudian lampu rem, dan lampu mundur ya. Sensornya juga bekerja, sensor parkirnya, hingga setelah melalui semua pemeriksaan, mobil ini bisa digunakan untuk perjalanan mudik dengan beberapa catatan perbaikan. Demikian tadi penjelasan lengkap tentang tips persiapan mobil sebelum perjalanan mudik. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para autovlogger, khususnya yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran di tahun ini. Jangan lupa untuk memberikan like serta subscribe apabila suka dengan video ini, dan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar apabila ada hal yang belum jelas dalam video ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Salam autovlogger.